Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polres Bovendigul untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah perbatasan. Pengabdian kepada masyarakat menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dunggiop, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polres Bovendigul untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah perbatasan. Usai memimpin peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menegaskan bahwa tantangan keamanan di wilayah perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga Kamtipnas. Kapolres menyebut sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sekaligus wilayah perbatasan, Bovendigul memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Karena itu sinergi antar Polri, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Jadi hari ini Polres Bovendigul mewakili seluruh kepolisian merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Ini tentu saja bukan usia yang muda lagi. Kalau kita bicara profesionalisme, tuntutannya jauh lebih. Berbicara tentang Bovendigul di daerah 3T ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan dari semua elemen itu sangat penting. Dengan keterbatasan yang ada, khususnya di Papua Selatan, di wilayah Bovendigul ini, sinergitas itu menjadi hal yang tidak bisa diharapkan lagi. Dalam hal ini yang kita jaga bukan hanya masyarakat, tetapi kedaulatan negara dengan kedaulatan NKRI-nya itu sendiri. Penanaman nilai-nilai Pancasila, penanaman nilai-nilai yang ada pada dalam Undang-Undang Dasar, ini adalah wajib. Oleh karena itu, Polres tidak bekerja sendirian. Dalam hal ini, Polres adalah perekat dari semua elemen-elemen yang hadir dan bisa bekerja, sehingga bisa mewujudkan Bovendigul yang aman, tentram, dan damai. Begitu. AKBP Wisnu menambahkan, Polres Bovendigul terus mengutamakan pendekatan dialog dan penyelesaian masalah secara bertahap. Setiap persoalan diupayakan diselesaikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat agar penanganannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Ya baik, jadi dengan adanya banyak gangguan yang mulai masuk ke dalam kabupaten kita banyak melakukan menguraikan masalah. Jadi menyelesaikan suatu problem itu tidak dengan serta-merta membongkar atau menghabiskan. Ibarat benang yang kusut, kita mulai runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut membantu, dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri. Kapolres berharap komunikasi dan kerjasama antar lembaga terus diperkuat, sehingga stabilitas keamanan, kerukunan masyarakat, dan pembangunan di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan secara aman, damai, dan berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis pemerintah demi mendukung percepatan pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai wujud dukungan Polri terhadap stabilitas keamanan dan keberhasilan agenda pembangunan nasional. Masuki tempat upacara. Penegasan itu disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Bovendigul. Dalam amanat tersebut dijelaskan, keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah tidak lepas dari dukungan Polri, mulai dari pengawalan program makanan bergizi gratis,
dukungan terhadap swasembada pangan melalui peningkatan produksi jagung, penegakan hukum terhadap narkoba, penyeludupan dan judi online, hingga pengamanan proyek strategis nasional serta investasi. Suksesnya beberapa program pemerintahan tentunya tidak terpisahkan dari peran penting kepolisian dalam mengawal agenda strategis nasional. Di antaranya, dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan seluas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyeludupan, dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNPP dan masyarakat, di mana Polri telah berhasil meresmikan pembangunan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923 unit, serta menjaga stabilitas keamanan untuk investasi dan hilirisasi melalui pengamanan dan proyek strategis nasional, kawasan industri hilirisasi, serta ladang-ladang energi. Kapolres menambahkan tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Karena itu, seluruh personel diminta untuk terus melakukan pembenahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme, dan penguatan pelayanan publik. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polri berkomitmen terus menjaga stabilitas keamanan, mendukung program pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan.
Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik untuk kolom opsional yang pertama instansi tujuan, instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan, kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim, membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N lapor. Keempat, rahasia, membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua, masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengabdian kepada masyarakat menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Melalui peningkatan profesionalisme, pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat, Polri berkomitmen melanjutkan transformasi menuju institut yang modern, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Bovendigul. Dalam amanatnya dijelaskan tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif. Pengabdian kepada masyarakat disebut menjadi jati diri sekaligus landasan transformasi Polri agar semakin dekat dan dipercaya masyarakat. Para insan Bayangkara yang saya banggakan, perlu saudara-saudara pahami bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan komitmen institusi Polri untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Perlu diingat bahwa tugas pokok Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum semata, namun juga menjaga kepercayaan publik. Untuk itu, Polri harus bertransformasi menuju institusi yang semakin profesional, humanis, responsif, dan prediktif, serta menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai jati diri Polri. Kapolres juga menegaskan berbagai kritik dan tantangan yang dihadapi Polri harus menjadi momentum untuk terus berbenah. Menurutnya, semakin tinggi tingkat pengabdian yang dirasakan masyarakat, maka semakin kuat pula kepercayaan publik dan legitimasi terhadap institusi Polri. Selain itu, disahkannya Undang-Undang Polri yang baru diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan kinerja dan menjawab harapan masyarakat melalui pelayanan yang nyata. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru merupakan kado manis bagi institusi Polri, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk menjawab
ekspektasi publik terhadap Polri yang lebih baik. Hal ini adalah penegasan kepada masyarakat dan negara bahwa Polri mampu bertransformasi, mampu menjawab tantangan zaman, dan mampu berdiri tegak sebagai penjaga keadilan yang sesungguhnya. Sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Jadilah insan Bayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia, panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan jadikan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polri berkomitmen menjadikan pengabdian dan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan institusi yang profesional, berintegritas, dan mendukung Indonesia yang aman serta maju. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama bersaudara dong semua, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan mendukung pembangunan daerah melalui semangat kebersamaan. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan IKBM tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam membangun kolaborasi, memperkuat persatuan, serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul bukan hanya sekedar sebagai wadah organisasi, bukan hanya sekedar sebagai wadah silaturahmi, tetapi lebih dari itu adalah mitra strategis pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun pemerintah Kabupaten Bovendigul, untuk kita sama-sama berkolaborasi, bermitra, bekerja sama, menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga di Provinsi Papua Selatan, secara khusus di Kabupaten Bovendigul. Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus IKBM yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat solidaritas organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, Papua Selatan merupakan rumah bagi seluruh suku, agama, dan kelompok masyarakat. Karena itu, seluruh elemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan persaudaraan yang telah diwariskan para leluhur. Provinsi Papua Selatan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, adalah rumah bersama kita, tempat tinggal bersama, tempat hidup bersama bagi seluruh elemen masyarakat, bagi semua keragaman budaya, keragaman suku, etnis, agama, dan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, mari kita semua terus menjaga kebinekaan, keragaman yang sudah ditumbuh kembangkan dan dipelihara oleh leluhur kita, oleh orang tua kita. Melalui semangat kebersamaan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap IKBM Kabupaten Bovendigul terus menjadi perekat persaudaraan, memperkuat kerukunan antar suku, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama bersaudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang
Aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul meneladani filosofi AIR sebagai pedoman dalam membangun kerukunan, beradaptasi dengan lingkungan, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus IKBM Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, filosofi AIR mengajarkan pentingnya sikap lembut, bijaksana, dan mampu menyesuaikan diri dalam membangun kehidupan yang damai. Gubernur menjelaskan seperti halnya air yang mengikuti bentuk wadahnya. Setiap orang harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sikap tersebut dinilai penting agar masyarakat Bugis Makassar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat adat Papua dan seluruh elemen masyarakat. Jadi menurut para bijak bahwa kekerasan hanya bisa dihancurkan dengan kelemah lembutan. Kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Nah, air itu Bapak Ibu, dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Jadi kalau air itu kita isi di piring, dia bentuknya seperti piring. Kalau kita pindahkan ke botol, maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Dia akan berbentuk seperti botol. Maka kita harus mampu memiliki sifat
adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada. Di sini ada warga lokal, pemilik hak ulayat negeri selatan tanah Papua. Apollo Savanpo menegaskan, kemampuan beradaptasi menjadi modal utama dalam memperkuat persaudaraan, menjaga silaturahmi, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul maupun Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kerukunan dan menciptakan kesejahteraan bersama. Maka kita semua harus mampu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan saudara-saudara kita orang asli Papua di sini, untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan tali silaturahmi dalam membangun negeri selatan tanah Papua yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan ini. Oleh karena itu, marilah kita jadi seperti air untuk bisa menyesuaikan diri dengan wadah tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus IKBM yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah, memperkuat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat, serta menjadi perekat persaudaraan dalam mendukung pembangunan yang inklusif di Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, ku bagenep, gu bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiok, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.